Desa Tinabogan merupakan salah satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Desa yang dikenal dengan ikon tunas kelapa ini berada kurang lebih 80 km dari ibu kota pemerintahan Kabupaten Toli-Toli dan 326 km dari ibu kota pemerintahan provinsi. Menurut sejarah bahwa Desa Tinabogan telah ada pada tahun 1900, yaitu pada waktu zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Yang disebut Kampung Baruga. Namun tidak diketahui kepala kampung waktu itu. Singkat cerita, terjadilah hujan lebat berhari-hari yang melanda Kampung Baruga, sehingga menyebabkan banjir besar yang melanda pemukiman Kampung Baruga hingga berhari-hari lamanya. Konon katanya setelah banjir surut, banyak binatang-binatang yang mati membusuk. Maka dengan kejadian tersebut, Kampung Baruga diganti dengan nama Kampung Nobabogan, yang diambil dari bahasa Dondo, artinya kebusukan. Hingga dengan berjalannya waktu berganti lagi menjadi Nobogan karena sulitnya penyebutan Nobogan di luar kalangan suku Dondo. Maka pada saat penjajahan Belanda masuk, Kampung Nobogan digantilah dengan Kampung Tinabogan sampai saat ini. Sejak terbentuknya Desa Tinabogan, maka dilakukanlah pembenahan-pembenahan dengan membentuk beberapa dusun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Desa Tinabogan sampai saat ini terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun 1 Gonggol, Dusun 2 Situmpang, Dusun 3 Sentosa, Dusun 4 Pantai, dan Dusun 5 Baruga. Desa Tinabogan memiliki kurang lebih 723 kepala keluarga
dan 2.747 jiwa penduduk yang tersebar pada 5 dusun dan 10 RT ini. Masyarakat Desa Tinabogan terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Dondo, Bugis, Jawa, dan suku bangsa lainnya yang hidup berdampingan di desa ini. Selain mempunyai lebih dari satu suku, agama masyarakat Tinabogan meliputi 80% Islam dan sisanya diisi agama Kristen dan Buddha. Desa Tinabogan memiliki luas sekitar kurang lebih 900 ha dan merupakan desa ibu kota Kecamatan Dondo dan termasuk salah satu desa tertua di Kecamatan Dondo. Desa Tinaboga berdampingan dan berbatasan dengan desa-desa lainnya, seperti sebelah selatan berbatasan dengan Desa Malulu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ogogili, sebelah timur berbatasan dengan Desa Malala, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Teluk Dondo. Visi pemerintah Desa Tinabogan yaitu terwujudnya Desa Tinabogan yang maju mandiri, berbudaya dan religius berlandaskan kearifan lokal. Ini seiring dengan rencana kita dalam RPJMDes yang telah dituangkan dalam RPJMDes Desa Tinabogan tahun 2018-2024. Adapun misi pemerintah Desa Tinabogan yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalin kerukunan antar umat beragama. 2. Meningkatkan sumber daya manusia dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif, dan efisien melalui sistem birokrasi yang melayani. 4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi desa. 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan serta penegakan supremasi hukum. 6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas, tepat guna, dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. 7. Mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan berbasis kearifan lokal. 8. Menata wilayah desa guna mewujudkan Desa Tinabogan yang bersinar, bersih, sehat, indah, nyaman, aman, dan ramah. Adapun visi misi pemerintah Desa Tinabogan periode 2018-2024 yang tertuang dalam RPJMDes Desa Tinabogan ditunjang dengan 17 program prioritas sesuai visi misi kami, yaitu pertama, peningkatan peran aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjalin hubungan baik antar lembaga dan organisasi di desa sesuai tupoksi masing-masing. Kedua, pembuatan program aplikasi kependudukan dan aplikasi pendukung lainnya guna memudahkan pengurusan administrasi kependudukan. 3. Optimalisasi sistem informasi desa, sistem keuangan desa, dan pembuatan website desa yang berbasis pada teknologi informasi. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana, olahraga dan kesenian, serta menata lapangan menjadi gelanggang olahraga dan taman hiburan masyarakat. 5. Membangun monumen, gapura atau gerbang desa sebagai identitas dan batas desa, serta menambah sarana penerang jalan di setiap dusun. 6. Menata wilayah pantai sebagai destinasi wisata unggulan desa. 7. Menambah dan meningkatkan akses jalan desa, jalan usaha tani, dan jalan kantong produksi. 8. Optimalisasi kader kesehatan guna mengurangi angka gizi buruk, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta menjamin kualitas kesehatan di desa. 9. Meningkatkan kualitas pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. 10. Memperbanyak kegiatan keagamaan, kesenian, dan olahraga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya
guna mempererat hubungan silaturahmi dan pembentukan karakter serta pengembangan minat dan bakat masyarakat. Ke-11, revitalisasi manajemen BUMDes dan pembentukan UMKM sebagai pendongkrak perekonomian desa. Ke-12, membangun sarana dan prasarana desa berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas serta tepat guna dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di desa. Ke-13, memberikan bantuan sarana atau prasarana serta pendampingan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan hasil produksi. Ke-14, optimalisasi kinerja tenaga keamanan dan ketertiban desa Bankamdes atau Linmas melalui peningkatan kapasitas serta menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak keamanan guna penegakan supremasi hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa. 15. Mengembangkan semangat kerja atau semangat kerjasama dan gotong royong dalam menjaga kebersihan dan menata lingkungan. Ke-16. Mengadakan festival budaya atau pesta rakyat yang bernuansa seni, adat, dan budaya guna melestarikan kearifan lokal. Ke-17. Menjalin hubungan baik melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta melakukan komunikasi dengan anggota legislatif guna mendapatkan tambahan anggaran selain dana desa untuk pembangunan desa. Dari ke-17 program prioritas yang kami coba tuangkan dalam visi misi kami, alhamdulillah sampai 4 tahun ini sudah hampir keseluruhan sudah terlaksana. Tinggal beberapa yang perlu kita tambahkan atau perlu kita rencanakan lagi. Di balik ke semua itu, terkendala kita di beberapa masalah, adanya pandemi COVID, sehingga biaya-biaya atau pendanaan pada pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat itu agak terkendala. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang kami berharap pemerintah dapat meningkatkan dana yang akan diberikan kepada kami, sehingga pembangunan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desa ini bisa dapat efektif sesuai dengan visi misi kami, yaitu terwujudnya desa Pinabogan yang maju mandiri, berbudaya dan religius berlandaskan kearifan lokal. Slogan pemerintah desa Pinabogan yaitu Mari Berbagi, merupakan kepanjangan dari maju, mandiri, berbudaya dan religius sesuai dengan tujuan pembangunan desa Pinabogan tahun 2018-2024. Selanjutnya, beberapa inovasi-inovasi kami pemerintah desa di periode 2018-2024, yaitu bagaimana peningkatan potensi wisata pantai kita yang akan terus kita tingkatkan sehingga bisa meningkatkan penghasilan aset desa dan menunjang perekonomian yang ada di desa. Selanjutnya, produk-produk unggulan kami ada VCO, ada hasil bumi berupa kelapa, padi, dan jagung. Ini merupakan potensi di bidang perkebunan, pertanian, serta tak lupa juga ada potensi perikanan yang hasil laut kita melimpah. Ini akan terus kita kembangkan untuk meningkatkan dan mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di desa Pinabogan. Dan selanjutnya, untuk mendukung pemerintah desa Pinabogan, untuk mendukung bagaimana desa Pinabogan menuju era digitalisasi, kami terus mengembangkan sistem informasi desa yang akan terus bekerjasama dengan beberapa tim untuk meningkatkan teknologi. Kita akan meningkatkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik lagi melalui jaringan-jaringan telekomunikasi atau melalui HP Android dari masyarakat itu. Selanjutnya, di bidang keamanan kami membentuk satu yang namanya Bankamdes, Bantuan Keamanan Desa, untuk menunjang atau membantu pemerintah dalam memelihara atau menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah desa Pinabogan, yang tetap bekerja sama dengan pihak TNI Polri untuk membina para anggota Bankamdes.
Dan kami menunjang mereka dengan beberapa fasilitas, yaitu tunjangan atau honor yang diberikan kepada setiap anggota Bankamdes untuk setiap tahunnya. Selanjutnya, di peningkatan sarana prasarana umum, kita sudah membuat satu namanya ruang publik atau ruang terbuka hijau yang berada di pusat ibu kota, yaitu di lapangan Desa Tinabogan, yang akan kita manfaatkan. Semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa menjadi ruang terbuka sebagai pusat pertemuan masyarakat, bisa menjadi tempat rekreasi, tempat hiburan, dan tempat interaksi seluruh masyarakat, sehingga jalinan silaturahmi tetap terjaga. Dan selain itu, lapangan juga kami fungsikan untuk sebagai sarana olahraga untuk meningkatkan minat dan bakat di bidang olahraga. Selanjutnya di bidang seni dan budaya, kami akan membuat satu namanya sanggar seni yang akan memfasilitasi atau mewadahi masyarakat atau pemerhati budaya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana mewadahi mereka sehingga seni, adat, dan budaya desa di Tinabogan ini bisa terus lestari dan bisa. Itu barangkali beberapa program kerja kami. Insya Allah kami butuh dukungan serta peran serta masyarakat untuk membantu kami mewujudkan cita-cita pemerintah Desa Tinabogan seiring dengan bagaimana tertuang dalam RPJMD Tinabogan tahun 2018-2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Tinabogan terdapat berbagai fasilitas yang ada seperti 1 unit kantor Desa Tinabogan, 1 unit kantor Kecamatan Dondo, 1 unit Polsek Dondo, 2 buah masjid, 1 bangunan tempat pendidikan Quran, kantor Bawaslu Kecamatan Dondo, kantor PLDT Tinabogan, kantor Dinas Pendidikan Kecamatan, kantor PDAM Kecamatan Dondo, Balai Penyuluhan KB Kecamatan Dondo, kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, kantor Pos BRI Unit Tinabogan UPT, Puskesmas Dondo. Penunjang kualitas pendidikan bagi masyarakat Desa Tinabogan, terdapat 2 taman kanak dan PAUD, TK PAUD Bayangkara dan TK PAUD Tinabogan, 2 sekolah dasar SD Negeri 1 Tinabogan dan SD Negeri 2 Tinabogan, 1 SMP Negeri 1 Dondo, Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Toli-Toli, 1 Madrasah Aliyah, 1 SMAN 1 Dondo, dan 1 lapangan sepak bola yang berada di tengah-tengah Desa Tinabogan berdampingan dengan alun-alun desa. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Tinabogan menjadi penopang perekonomian masyarakat desa. Perkebunan dan persawahan terhampar luas di desa ini. Selain itu juga pemerintah Desa Tinabogan berencana memajukan potensi wisata pantai yang dimiliki Desa Tinabogan. Pantai Taman Wisata Tinabogan yang mulai dikelola pemerintah desa dan diupaya menjadi salah satu destinasi wisata terbaru di Kabupaten Toli-Toli, khususnya Sulawesi Tengah. Saksikan program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV.